Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Triplek yang akan mempresentasikan tentang hasil laporan penjualan kaos kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrini, absen 8. Saya sebagai dokumentasi. Saya Rahma Nazila, absen 24. Saya sebagai moderator. Saya Iqbal Majid, absen 15, saya sebagai presentator. Saya Fikrian Akbar Islamsyah, absen 4 bulan sebagai presentator. Kata pengantar, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami telah dapat menyusun laporan penjualan kaos untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Dalam laporan ini, kami menyadari banyak kekurangan pada laporan ini, baik dalam penulisan maupun penyajian. Walaupun demikian, kami berharap dengan disusunnya laporan hasil penjualan ini memberikan sedikit gambaran bagaimana proses penjualan dan praktek langsung kami ke lapangan dalam berwirausaha. Akhir kata, kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk mewujudkan dan membantu kami dalam menyusun laporan penjualan kaos. Kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penyusunan laporan penjualan kaos. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam menjalani tantangan bisnis termasuk menghadapi customer, maka sebagai siswa dan siswi kita juga harus belajar memasarkan suatu produk. Dalam tugas untuk memenuhi mata pelajaran proyek kewirausahaan kreatif ini, kami mencoba untuk melakukan usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran sebagai kewirausahaan. Usaha yang kami jalankan merupakan usaha yang singkat namun dapat menjadi peluang bagi kami di masa yang akan datang. Saat ini usaha yang sedang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk berupa kaos dengan bahan karton tambet 24 es dan sablon plastisol. Yang kedua ada tujuan. Tujuan usaha ini bukan hanya untuk memenuhi usaha dan profit saja, melainkan juga mencari penekanan pada pengalaman sebuah proses wirausaha, karena melalui proses pemasaran dan penjualan kami dituntut berinteraksi dan banyak orang. Bagaimana menawarkan produk dengan baik dan sopan kepada konsumen, meyakinkan agar mau membeli produk yang kami tawarkan, serta memberi pelayanan terbaik untuk konsumen. Kedua, pembahasan. Yang pertama yaitu ada pemasaran. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara mempromosikan produk kami melalui media online seperti membuat brosur, lalu kita promosikan melalui media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp. Dengan melakukan hal ini, kami lebih mudah menjangkau konsumen karena konsumen bisa langsung mengikuti nomor yang tertera pada brosur yang sudah kami berikan. Begitupun dengan desain yang kami buat tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen yang melihat brosur tersebut. Yang kedua yaitu ada penjualan. Tentunya kami memiliki target penjualan tersendiri yang sebelumnya sudah kami tulis dalam proposal, yaitu sebanyak 12 biji. Tapi ternyata hasil penjualan kami melebihi dari target yang sudah kami tulis, yaitu adanya penambahan jumlah pesanan sebanyak 2 biji, yang berarti Triplek berhasil menjual kaos sebanyak 14 biji. Yang ketiga yaitu ada laporan keuangan. Yang pertama model yang dikeluarkan 14 biji kaos dan sablon plastisol. Per biji kaos itu 65.000 dikalikan 14 biji, jadi jumlahnya 910.000. Dan 16 biji packaging jiplak seharga Rp1.125, kita kalikan 16, jumlahnya menjadi Rp18.000. Untuk stiker satu lembarnya ada di Rp20.000. Jadi total modal yang kita keluarkan ada di Rp948.000. Dan yang kedua ada harga pokok satuan. Untuk kaos sendiri harga per bijinya itu Rp65.000. Untuk jiplak packaging per satuannya itu Rp1.125.
dan 2 stiker itu Rp2.000. Jadi harga per satu produknya itu Rp68.125. Dan kami menjual produk kami dengan harga Rp90.000 per biji. Dan kaos yang terjual ada 14 biji, jadi totalnya Rp1.260.000. Dan modal awal yang dikeluarkan yaitu Rp948.000. Untuk keuntungan per bijinya ada di Rp21.875, dan untuk keuntungan penjualan kami secara keseluruhan yaitu Rp312.000. Yang terakhir ada penutupan. Laporan hasil penjualan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penjualan selama periode bulan April 2025 serta sebagai dasar evaluasi untuk pengambilan keputusan strategis ke depan. Berdasarkan data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pencapaian penjualan menunjukkan keberhasilan penjualan terhadap konsumen. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan menjadi acuan dalam perencanaan serta peningkatan efektivitas strategis penjualan di masa yang akan datang. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami sampaikan terima kasih banyak.